Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari anggota kelompok yang bernama 1. Afif Heri, kedua Miftah Huda, ketiga Audi Risana akan melakukan presentasi mengenai review jurnal dengan tema penentuan strategi pemilihan forklift menggunakan metode RJM2. Yang pertama adalah pendahuluan. Penilaian performansi forklift yang dilakukan oleh divisi audit internal ditetapkan bahwa forklift harus memenuhi availabilitas minimal 90%. Availabilitas didapatkan dengan melakukan perbandingan antara hari shift operasi dengan hari kerja. Namun hasil yang diperoleh dari tahun 2015 hingga tahun 2018 hanya pada tahun 2017 availabilitas memenuhi. Secara berurutan dari tahun 2015 hingga tahun 2018, availabilitas forklift adalah 82,90%, 88,72%, 92,79%, dan 87,4%. Rendahnya availabilitas akan mempengaruhi kegiatan material handling dalam menunjang proses produksi, sehingga kegiatan pemeliharaan menjadi aktivitas penting agar menjadi performa forklift. Upaya yang dilakukan adalah sewa forklift dari pihak ketiga. Untuk metodologi ada 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap identifikasi kondisi aktual, tahap rekomendasi perbaikan, dan tahap akhir. Untuk tahap pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sebagai input. Tahap selanjutnya yaitu identifikasi kondisi aktual dan rekomendasi perbaikan. Yang kedua adalah tahap identifikasi kondisi aktual. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pemeliharaan yang selama ini dijalankan oleh perusahaan terhadap forklift, sehingga perbaikannya diberikan nantinya sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mengoptimalkan strategi pemilihan forklift. Yang ketiga adalah tahap rekomendasi perbaikan. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi aktual yang dinilai kurang optimal dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun tahap akhir berupa kesimpulan dan saran. Yang terakhir adalah tahap akhir. Tahap akhir terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjawab tujuan penelitian tugas akhir yang telah ditetapkan pada bab awal penulisan, dan saran digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan proses bisnis yang dijalankan dengan berfokus penentuan strategi pemeliharaan. Berikutnya yaitu identifikasi kondisi aktual. Mengidentifikasi sistem untuk forklift. Dalam satu unit forklift diklasifikasikan menjadi 6 jenis komponen, yaitu diantaranya engine, hydraulic system, transmission, suspension, electrical, dan body. Dengan untuk subkomponennya dengan total yaitu 35 subkomponen. Di mana untuk tabel berikut menampilkan contoh subkomponen dari komponen hydraulic system. Seperti lihat dalam tabel, yaitu untuk komponen hydraulic system yaitu memiliki beberapa subkomponen yang terdiri dari 4 subkomponen. Di antaranya yaitu lifter dan tail, oil tank, oil pump, dan hose hidrolik. Dengan masing-masing komponen dan subkomponen memiliki kode yang berbeda. Berikutnya untuk kegiatan pemeliharaan aktual. Penentuan kegiatan pemeliharaan aktual dari dep pemeliharaan. Tabel 3 tersebut menampilkan kegiatan pemeliharaan aktual subkomponen S1 sampai S4 atau yang subkomponen dari sistem hidrolik. Di mana untuk S1 untuk kegiatan pemeliharaannya yaitu melakukan pengecekan failure periodik terhadap lifter dan lift fork dengan menguji beban. Untuk S2 yaitu untuk kegiatan pemeliharaannya yaitu tidak adanya perawatan khusus, melakukan penggantian oil pump secara berkala agar pelumasan optimal. S3 yaitu kegiatan pemeliharaan melakukan penggantian oli pump ketika korosi pada pompa sudah meluas, melakukan pelumasan secara rutin agar mencegah terjadinya keausan. Dan yang terakhir untuk subkomponen S4 yaitu melakukan pengecekan failure secara periodik terhadap hose hidrolik untuk diperbaiki saat ada masalah pada sistem hidrolik.
Berikutnya adalah kondisi aktual forklift. Perusahaan memiliki sistem terintegrasi untuk merekap historis kerusakan forklift yang disebut sebagai SAP atau System Application and Processing. Tahap awal yang dilakukan adalah mengambil data dari SAP, kemudian direkap pada Microsoft Excel untuk menyajikan data yang lebih rapi. Data kerusakan diambil dari tahun 2017 hingga 2019 dengan rinciannya adalah nomor WO atau work order, jenis spare part yang diganti, durasi pemeliharaan, jenis strategi pemeliharaan yang diterapkan, dan biaya pemeliharaan. Maintenance cost untuk masing-masing strategi pemeliharaan yaitu CM dan PM telah mencakup labor cost dan material cost untuk didapatkan total biaya pemeliharaan aktual. Berikutnya adalah evaluasi kondisi aktual pemeliharaan forklift. Evaluasi terhadap kegiatan pemeliharaan aktual yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dianggap kurang efektif sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan berupa jenis kegiatan pemeliharaan yang optimal bagi masing-masing subkomponen. Evaluasi dengan memperhatikan manual book dan referensi pendukung lainnya. Evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam menentukan strategi pemeliharaan perbaikan agar penyusunan strategi pemeliharaan perbaikan menjawab kondisi yang kurang optimal dari kegiatan yang sudah ada di perusahaan. Berikutnya untuk tabel 4 penampilan evaluasi kegiatan pemeliharaan akan dilanjutkan oleh saudara Mas Audi. Tabel 4 menampilkan evaluasi kegiatan pemeliharaan aktual pada komponen hidrolik sistem. Rekomendasi perbaikan. Penentuan subkomponen kritis. Penentuan subkomponen kritis menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang nantinya akan diketahui peringkat masing-masing kriteria. Dan alternatif metode AHP dipilih karena penentuan subkomponen kritis memiliki beberapa kriteria, sehingga tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan kriteria-kriteria untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan subkomponen kritis. Terdapat dua pertimbangan dalam penentuan kriteria, yaitu berdasarkan penelitian sebelumnya. 5 yaitu didapatkan 6 jenis kriteria, yaitu repair duration, failure probability, power interruption risk, replacement probability, related failure creation risk, dan replacement cost. Sedangkan dari objek mengajukan untuk mempertimbangkan maintenance cost dan procurement duration, sehingga kriteria yang digunakan terdiri dari maintenance duration, failure probability, production interruption risk, maintenance cost, dan procurement duration. Kegiatan pemeliharaan perbaikan. 1. RCM 2 Informasi Worksheet. Information Worksheet merupakan tahap awal dalam penerapan metode RCM 2, yaitu dengan memberikan informasi dari satu unit forklift. Setiap subkomponen memiliki fungsi dan masing-masing fungsi dipastikan mempunyai risiko kegagalan dalam menjalankan kegiatan operasional. Setiap risiko kegagalan dapat diidentifikasi menggunakan metode FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, yang memiliki 4 informasi, yaitu function, functional failure, failure mode, dan failure effect. RCM 2 Decision Worksheet. Penyusunan RCM 2 Decision Worksheet mengacu pada decision diagram. Dalam diagram tersebut terdapat 4 jenis konsekuensi dari setiap failure mode, yaitu hidden failure, safety, environment, dan operation.
Output dari RCM2 Decision Worksheet adalah maintenance tax untuk masing-masing failure mode. Biaya pemeliharaan perbaikan. Strategi pemeliharaan yang direkomendasikan dengan metode RCM2 adalah preventive maintenance. Dalam menghitung biaya pemeliharaan, tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan kondisi setiap proposed task terhadap keputusan CM atau PM pada aktivitas repair atau replace ataupun inspeksi. Kesimpulan, evaluasi kegiatan pemeliharaan aktual terdapat forklift menunjukkan bahwa failure masih tinggi berdampak pada target availabilitas tidak terpenuhi dan mengakibatkan biaya pemeliharaan membengkak. Strategi pemeliharaan optimal didapatkan menggunakan metode RCM2. Dengan hasilnya adalah 5 kategori dari maintenance task, yaitu schedule on condition task, schedule restoration task, schedule discharge task, schedule failure vending task, dan no maintenance task, dengan menghasilkan biaya pemeliharaan 74.582.266. Biaya pemeliharaan dihitung terus mengalami peningkatan dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 3,2% untuk labor cost dan mempertimbangkan skala besar sebesar 25% untuk material cost. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.